Bismillahirrahmanirrahim. Upacara ziarah dan penaburan bunga dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 segera dimulai. Inspektur upacara. Siap, gerak. Laporan Komandan Pemimpin Upacara. Lapor upacara ziarah dan tabung bunga dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Siap, dimulai. Terlibat. Hormat. Baik. Sudah. Baik. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Menang para arwah desa pahlawan, mengingat kita mulai. Selesai. Pembacaan riwayat hidup oleh Ketua KNPI Dewantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat singkat almarhum Tunku Bujang Selamat atau yang biasa dikenal dengan Tunku Hi Bujang sebagai perintis kemerdekaan Republik Indonesia di Krungguku. Tunku Bujang dilahirkan di negeri Nisam tahun 1891. Putra dari Ule Balang negeri Nisam yang bernama Tunku Hi Mahmud. Tunku Bujang disekolahkan oleh Belanda di HIS atau Sekolah Dasar dan HBS ataupun Sekolah Menengah dan Quick School yang sekarang kita seperti di SMA. Jurusan sekolah raja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selain belajar kepemerintahan, beliau juga menimba ilmu agama pada Sauddin Jambek atau salah satu tokoh ulama karismatik Sumatera Barat. Selesai pendidikan, oleh Belanda memulangkan Tunku Bujang pada tahun 1911 karena menggantikan orang tuanya Teku Hi Mahmud. Beliau di tempat kursus kilat ilmu pemerintahan di Kutaraja yang sekarang bernama Banda Aceh selama 6 bulan. Pada tahun 1912, Tunku Bujang diangkat sebagai Ule Balang negeri Nisam dengan harapan dapat mendukung pemerintahan Belanda untuk memperluas daerah pemerintahan, dibuka daerah baru sebelah utara yang bernama Krunggukuk, ibu kota Kecamatan Dewantara. Masa pemerintahannya sangat singkat, hanya sampai tahun 1920. Dikarenakan sikapnya yang keras, beliau tidak mau diatur oleh penjajah sehingga membuat Belanda marah dan beliau dimasukkan ke dalam penjara di Kutaraja. Seterusnya dipindahkan ke Melabuh, kemudian dipindahkan lagi ke Padang, Jakarta, Makassar, dan Merauke. Sebelum diasingkan ke Merauke, beliau telah menikahi seorang putri yang bernama Cut Bayu dan mempunyai seorang anak bernama Cut Babu Yujang yang saat itu masih 3 bulan dalam kandungan. Di Merauke beliau berkenalan dengan seorang tokoh pengasingan asal Banten yang bernama Karmin yang telah lama berkeluarga dan mempunyai seorang putri yang bernama Jaulah. Beliau menikahi Jaulah dan dikurniai 6 orang anak, yaitu Bujang Jaya, Jangja Kedi, Jangja Yahdi, Babu Jangja, Gulyang Kedi, Mahkau Trali.
Selama di Maroke, beliau mendirikan pengajian anak-anak dan dewasa. Modal mengajarkan agama adalah Al-Quran dan terjemahan dari bahasa Belanda yang dikarang sendiri. Balai pengajian berkembang sangat pesat sehingga membuat Belanda khawatir. Tengku Bujang ditangkap dan diasingkan ke Bof Digul dan kemudian dipindahkan ke Australia. Pada tahun 1945, Indonesia merdeka, maka seluruh tahanan dikembalikan ke pemerintahan Republik Indonesia. Dan pada tahun 1946 sampai tahun 1449, Tengku Bujang beserta keluarga dikembalikan ke Jakarta dan tinggal di Purwokerto, Yogyakarta dan Semarang. Awal tahun 1950, Tengku Bujang tiba di Medan untuk menunggu jemputan daripada Gubernur Aceh untuk membawa pulang kembali ke tanah asalnya, kota Krungguku. Setibanya di kota Krungguku, berbondong-bondong masyarakat Nisam datang ke rumah seraya mengucapkan selamat dengan membawa oleh-oleh berupa kambing, ayam, beras, dan lain sebagainya. Sekalian menambah gelar selamat, maka terjadilah nama Tengku Bujang Selamat. Pada tempat-tempat bersejarah seperti masjid, tugu, jalan, beserta lainnya diberi nama Bujang Salim atau sejahtera. Setelah berada di Krungguku, Tengku Bujang Selamat ditawarkan menjadi bupati oleh Tengku Daud Bere dan diajak untuk berjuang bersamanya. Namun semua ditolak oleh beliau karena beliau ingin menghabiskan waktu untuk beribadah. Pada tahun 1951, lahir seorang anak yang terakhir yang bernama Aceh Neksom. Dan pada tahun 1959, beliau meninggal dunia dan dikebumikan di Krungguku di depan rumah pribadinya. Pada tahun 1961 dikeluarkan SK Menteri Sosial dan dianugerahkan sebagai pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Selama beliau menjadi Ule Balang, beliau banyak merubah pola pikir rakyat dari yang tradisional menjadi ilmiah dan teknologi. Bukti-bukti kerja beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka daerah baru, yaitu Kecamatan Dewantara atau Kota Krungguku, lengkap dengan penataan kota, masjid, rumah untuk guru, sekolah-sekolah, kantor, pasar, terminal, jalan raya, dan lain-lain. Yang kedua, membuka sawah-sawah dan lahan pertanian baru yang semula merupakan daerah yang angker, yang dalam pelaksanaan beliau berada di depan. Yang ketiga, mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman yang bermanfaat seperti kelapa, pisang, ubi, sayur-sayuran, dan lain-lain. Yang keempat, mengajak anak-anak yatim dan anak-anak orang tuanya kurang mampu untuk tinggal di rumah, kemudian disekolahkan mereka ini sampai dengan bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Maghfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma wa li ustazina wal jaddina wal jaddatina wa li ajdaina wa li karabatina wal jami'il muslimin wal muslimat. Siapa yang berhenti akan diseret
hadir di tempat ini. Selawat dan salam kita sembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau dan para pengikutnya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya atas nama keluarga, saya anak kelima, namanya Abah Bujangnya.